Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pagi ini sebentar kami akan membaca, merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Bapa, bukalah mata hati pikiran kami, bantu hamba-Mu yang lemah ini untuk bisa menyampaikan firman-Mu dengan setia dan benar. Bapa, kami siap mendengar firman-Mu, bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, beberapa minggu terakhir ini di Baca Serpong kita telah membahas beberapa title yang diberikan kepada Tuhan Yesus. Kita telah melihat Yesus sebagai Raja. Minggu lalu kita melihat bagaimana Yesus adalah seorang anak Allah. Dan di pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat satu lagi peran Yesus, title Yesus, yaitu Yesus sebagai Imam Besar. Nah, Bapak Ibu, apa yang muncul di pikiran saudara ketika mendengar kata Imam Besar? Apakah mungkin seseorang dengan kostum yang sangat berkilau? Lalu apa tugasnya imam besar? Apakah mereka seorang pengkhotbah? Apakah seorang pengajar, pendoa? Lalu mengapa di gereja sekarang kita tidak lagi memiliki imam besar? Bapak Ibu, memang title imam besar itu sesuatu yang telah jarang kita pikirkan atau jarang kita bicarakan di konteks kehidupan gereja kita sekarang. Tapi tahukah kita bahwa imam besar itu adalah sebuah konsep yang sangat penting dan sangat alkitabiah. Dan agar kita bisa mengerti title Yesus sebagai imam besar yang agung itu, terlebih dahulu saya mengajak kita untuk mengerti apa itu konsep imam di dalam Perjanjian Lama. So sekalian, dalam Perjanjian Lama, seorang imam memegang peranan yang sangat penting di dalam kehidupan keagamaan bangsa Israel. Nah, apa tugas utama seorang imam? Satu kata, yaitu menjadi mediator atau perantara antara Allah dan manusia. Nah, sama halnya seperti kita membutuhkan perantara di banyak hal di kehidupan kita sehari-hari, seperti seorang pengacara atau real estate agent atau konsulat di luar negeri, mereka adalah perantara yang mewakili kita. Nah, sama halnya di Perjanjian Lama, bangsa Israel membutuhkan perantara antara Allah dan manusia. Mengapa? Karena manusia yang berdosa ini tidak bisa menghadap Allah secara langsung. Allah yang kudus, Allah yang mulia, dan Allah yang agung itu tidak bisa bertemu secara langsung dengan manusia yang berdosa. Nah, pada masa itu sebelum bait Allah dibangun, bangsa Israel memiliki apa yang disebut dengan tabernakel atau kemah pertemuan. Nah, di tabernakel ini ada sebuah tenda. Dan di dalam tenda tersebut ada satu ruangan, sebuah bilik yang disebut sebagai ruang Maha Kudus. Di sanalah tempat tabut perjanjian diletakkan. Dan ruang Maha Kudus ini menyatakan bahwa Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Tapi masalahnya, orang Israel itu tidak boleh bebas masuk ke tabernakel ini. Hanya boleh dilakukan oleh para imam. Karena tugas dari imam adalah menjadi perantara antara Allah dan bangsa Israel. Nah, dari para imam ini, mereka adalah suku Lewi yang dipilih secara khusus oleh Allah dari ke-12 suku untuk melayani Dia, mewakili bangsa Israel. Nah, lalu dari sekelompok orang di dalam suku Lewi ini, keturunan dari imam besar Harun, diberikan sebuah tugas khusus yang disebut sebagai imam besar. Nah, apa tugas khusus mereka? Perhatikan di kitab Imamat pasal 16 dicatat bahwa setahun sekali imam besar diizinkan untuk masuk ke ruang Maha Kudus tersebut. Untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran mewakili seluruh bangsa Israel. Darah lembu, darah domba jantan yang dipersembahkan dan dibakar itu lalu diambil dan dipercikkan. Dan percikan darah itu menjadi simbol atas penghapusan dosa dan pengampunan atas segala pelanggaran mereka. Tradisi ini dilakukan setiap tahunnya oleh Harun dan keturunan-keturunannya. Dan hari spesial ini adalah hari yang disebut dengan Hari Pendamaian atau
Day of Atonement dalam bahasa Inggris yang dirayakan oleh bangsa Israel. Inilah tugas utama seorang imam besar di Perjanjian Lama, menjadi perantara antara Allah dan manusia. Lalu saudara, apabila kita mulai mengerti apa tugas seorang imam besar pada masa seperti itu, suatu tugas yang sangat penting, lalu pertanyaannya adalah, mengapa sekarang kita tidak lagi memiliki imam besar? Mengapa kita tidak lagi membawa korban bakaran menghadapi Allah? Mengapa kita tidak merayakan hari raya pendamaian itu lagi? Jawabannya adalah karena sebagai orang Kristen, kita telah memiliki satu imam besar yang agung, yang mulia, dan sempurna. Siapa itu? Tuhan kita, Yesus Kristus. So sekalian, di pagi hari ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari surat Ibrani, pasal yang ke-9, ayat 11 sampai ke-28. Saya akan mengajak kita untuk melihat beberapa alasan mengapa Yesus adalah imam besar yang sempurna itu, that perfect high priest. Saudara, tolong kalau punya Alkitab boleh dibuka ke Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 28. Mungkin selama masa pandemi ibadah di online di rumah kita jarang membuka Alkitab fisik kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, boleh dibuka Alkitabnya, kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11 sampai 28. Kita melihat 3 alasan. Alasan yang pertama, Yesus adalah imam besar yang agung itu karena ia telah mempersembahkan korban yang sempurna. Dari ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. Ibrani pasal yang ke-9 ayat 11. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tahun lalu saya sadar ada sebuah sudut di tembok rumah saya di bagian bawah, di mana muncul bercak-bercak berwarna coklat di temboknya. Nah, saya mencoba untuk membersihkan bercak coklat itu, saya coba keruk tapi tidak bisa. Lalu saya berpikir mungkin saya harus mengambil cat, kuas, dan saya cat ulang tembok tersebut. Setelah catnya kering, beberapa saat kemudian tembok tersebut terlihat baru dan bersih kembali. Tapi, suatu terjadi beberapa hari kemudian, ternyata tembok tersebut bercak-bercak coklatnya muncul kembali. Saya coba bersihkan, tidak bisa, lalu saya cat ulang lagi. Nah, hal yang sama terjadi lagi beberapa hari kemudian. Setelah saya coba cari tahu, ternyata di dalam tembok tersebut terdapat sebuah pipa saluran air yang tersambung dengan air di wastafel. Kemungkinan besar terjadi keretakan di pipa tersebut sehingga air merembes masuk pelan-pelan dan membuat cat di bagian bawah tembok tersebut berubah warna. Nah, bagaimana solusinya? Di satu sisi, saya bisa terus-menerus mengecat tembok bagian lapisan tersebut dengan cat yang baru. Tapi setelah beberapa saat, pasti tembok tersebut kembali berwarna coklat lagi. Atau saya memiliki cara yang lain, saya bisa bobol tembok tersebut dan memperbaiki pipa yang mungkin retak itu. Dan bisa dipastikan bahwa tembok tersebut
tidak akan menjadi coklat lagi. Yang satu, sebuah solusi yang sementara, dan yang satu lagi, sebuah solusi yang permanen. Bapak Ibu, di bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca, kita melihat alasan pertama mengapa Tuhan Yesus adalah imam besar yang sangat berbeda dengan imam besar lainnya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan sebuah persembahan, sebuah pembersihan bukan yang lahiriah seperti imam besar lainnya, tapi dia memberikan sebuah persembahan, sebuah penyucian, pembersihan dari dalam akan hati nurani kita. Perhatikan di ayat 13 dan 14. Argumen sang penulis adalah begini. Apabila darah anak lembu dan darah anak domba yang dipercikkan mampu menguduskan kita yang najis, terlebih lagi darah Kristus. Dengan kata lain, saudara sekalian, sang penulis mengatakan bahwa sama seperti imam besar di Perjanjian Lama memercikkan darah korban bakaran sebagai suatu simbol penyucian bagi dosa-dosa bangsa Israel di hari pendamaian itu, demikian jugalah kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darah yang tercucur di atas salib tersebut telah menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi perbedaannya sangat jelas. Dikatakan darah lembu dan darah domba tentu saja tidak bisa menyucikan dosa manusia. Ini adalah sebuah ritual, sebuah simbol yang harus dilakukan berulang-ulang setiap tahunnya sebagai pengingat akan pengampunan Tuhan kepada dosa-dosa bangsa Israel. Darah lembu, darah domba tidak menyelesaikan sumber permasalahan, yaitu keberdosaan yang datang dari diri manusia. Tapi darah Kristus berbeda. Darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib tersebut dengan kerelaannya sendiri. Ia Tuhan yang menjadi manusia, mewakili kita. Ia yang tidak pantas untuk menerima hukuman tersebut telah datang. Ia yang kudus, tidak berdosa, tidak bercela itu mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Hidupnya ia berikan. Supaya apa? Perhatikan ayat 14. Supaya hati nurani kita disucikan dari perbuatan yang sia-sia. Supaya kita yang berdosa ini dinyatakan bersih, dinyatakan kudus di hadapan Allah. 100% bersih di hadapan Allah. Saudara sekalian, sadarkah kita apa artinya ini? Apa artinya bagi kita? Kalau kita mengerti bahwa Tuhan Yesus adalah imam besar, maka sebagai orang percaya kita akan mengerti bahwa kita tidak perlu lagi datang menghadap Allah dengan membawa korban bakaran. Kita tidak perlu lagi menghadap Allah di ruang maha kudus. Kita tidak perlu lagi datang ke tabernakel, kemah pertemuan itu. Kita tidak perlu lagi datang kepada Tuhan dengan rasa bersalah atau dengan ketakutan bahwa kita tidak akan diterima oleh Dia. Karena pengorbanan Yesus adalah sekali untuk selama-lamanya. Dan pengorbanan Kristus telah melingkupi kita, melingkupi segala dosa dan pelanggaranmu, masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, telah disucikan dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Allah melihat kita, melihat saudara, melihat saya, Ia tidak lagi melihat dosa-dosa kita, tapi Ia melihat kekudusan Kristus yang telah membungkus kita, melingkupi kita dengan kekudusannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, terlepas dari seperti apa masa lalumu, terlepas dari seperti apa kita melihat diri kita sendiri pada saat ini, satu hal yang pasti, ingatlah akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang menyucikan kita, menguduskan kita, dan membenarkan kita di hadapan Allah. Tuhan Yesus adalah imam besar yang agung dan sempurna karena Ia mempersembahkan korban yang sempurna bagi kita, yaitu dirinya sendiri. Kita lihat alasan kedua. Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna karena Ia adalah pengantara perjanjian yang lebih baik.
dari ayat 15 sampai 22. Saya akan bacakan sekali lagi ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati. Sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, yang mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan, serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika anak pertama kami lahir. Dan pada saat itu saya dan istri masih tinggal di luar negeri. Nah, ada seorang kerabat yang pernah bertanya kepada saya, apakah saya sudah membuat surat wasiat? Nah, Bapak Ibu, bayangkan ketika saya mendengar pertanyaan itu, saya merasa cukup bingung. Apa yang harus saya jawab? Kenapa? Karena saya selama ini selalu berpikir, surat wasiat itu hanya penting bagi orang yang sudah tua. Hanya untuk orang yang hartanya banyak. Sedangkan saya masih muda dan saya tidak punya harta yang banyak. Tapi Bapak Ibu, setelah dipikir-pikir, ternyata nasihat dari orang tersebut itu sebenarnya cukup baik dan cukup penting. Kenapa? Karena kita mempersiapkan wasiat itu bukan untuk kondisi kita sekarang. Tapi wasiat adalah suatu persiapan, suatu janji kepada anak-anak kita yang hanya akan sah di masa depan ketika kita telah meninggal. Di perikop yang baru saja kita baca dari ayat 15 sampai 17, sang penulis surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus adalah pengantara perjanjian yang baru. Dan kematiannya bukan saja hanya menebus pelanggaran kita, tapi ia juga mensahkan sebuah perjanjian yang baru. Sama seperti kematian pembuat wasiat mensahkan isi dari sebuah wasiat, demikianlah juga kematian Kristus mensahkan sebuah perjanjian baru antara Allah dan umatnya. Nah, apa maksudnya di sini? Sedikit konteks dari perjanjian lama mungkin bisa membantu kita. Sekali lagi, di kitab Keluaran, ketika Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dan menjadikan mereka umatnya, sebelum mereka dibawa masuk ke tanah Kanaan, apa yang terjadi? Allah membawa mereka ke Gunung Sinai. Dan di sana ia membuat sebuah perjanjian melalui hukum Taurat, suatu perjanjian antara Allah dan umatnya yang diberikan melalui Musa. Dan di Keluaran pasal 24 ayat 8 dikatakan bahwa ketika Musa membacakan hukum Taurat kepada bangsa Israel, ia mengambil darah lalu dipercikkan kepada hukum Taurat tersebut dan kepada orang Israel. Menjadi suatu simbol pengesahan akan perjanjian antara Allah dan umatnya pada saat itu. Suatu perjanjian apabila bangsa Israel tunduk dan taat kepada hukum Taurat yang diberikan Allah, maka mereka senantiasa akan menerima berkat dari Allah. Dan mereka bisa tinggal di tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Seperti dicatat di Ulangan pasal 28. Tapi saudara sekalian, kita tahu apa yang terjadi. Sejarah mencatat bahwa bangsa Israel gagal untuk hidup taat kepada Allah. Bangsa Israel gagal dan mereka mengingkari perjanjian itu. Mereka hidup berdosa melanggar hukum Taurat. Dan mereka pada akhirnya menerima hukuman atas kegagalan mereka. Mereka kehilangan tanah perjanjian itu dan mereka dijajah oleh bangsa asing dan dibawa ke daerah pembuangan.
Tapi Alkitab juga mencatat di dalam kasih karunia Allah, Allah menawarkan sebuah perjanjian yang baru di dalam Tuhan Yesus. Di tengah kekelaman bangsa Israel pada masa itu, di masa pembuangan, Allah berbicara melalui Nabi Yeremia dan menubuatkan pada suatu hari kelak akan datang sebuah perjanjian yang baru. Saya perhatikan di Yeremia pasal 31, 33-34, Tuhan Allah berkata, "Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, 'Kenallah Allah,' sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka." Saudara sekalian, apabila melalui perjanjian yang lama, melalui hukum Taurat itu mengingatkan kita akan keberdosaan kita, ketidakmampuan kita untuk hidup benar di hadapan Allah, maka melalui perjanjian yang baru ini, kita telah dibebaskan dari kekangan hukum Taurat. Melalui perjanjian yang baru ini, melalui kuasa Roh Kudus, kita juga dimampukan untuk bisa mengenal Allah, untuk bisa mengasihi Allah. Apabila di perjanjian yang lama, berkat lahiriah di tanah Kanaanlah yang dijanjikan, maka di perjanjian yang baru ini, Kristus menjanjikan surga dan berkat surgawi di dalam kekekalan. Saudara sekalian, bisakah engkau melihat seberapa luar biasanya peran Yesus sebagai imam besar itu, sebagai perantara perjanjian yang baru ini? Sebagai orang Kristen, kita tidak perlu lagi berada di dalam kekangan hukum Taurat. Kita tidak perlu lagi hidup di dalam ketakutan akan pelanggaran dan dosa kita. Ini bukan berarti lalu kita sebagai orang Kristen mengabaikan hukum Taurat. Tidak, standar kekudusan Allah, kebenaran Allah tidaklah berubah. Tapi sekarang di dalam perjanjian yang baru ini, kita bisa datang, kita bisa berdoa dan meminta pengampunan dari Tuhan, dan meminta kuasa Roh Kudus untuk memampukan kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk hidup kudus dan hidup benar di hadapannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam perjanjian yang baru ini, kita tidak perlu menunggu setahun sekali sampai hari pendamaian itu supaya dosa kita bisa dibersihkan. Tapi di dalam Tuhan Yesus, setiap waktu, setiap hari, every day is a new day with Jesus. Karena Yesus adalah imam besar yang sempurna. Kematiannya telah mensahkan sebuah perjanjian baru antara Allah dan manusia. Alasan yang ketiga, kenapa Tuhan Yesus adalah imam agung yang besar itu dan yang sempurna itu, karena Ia adalah imam besar yang kekal dan surgawi. Di ayat 23 sampai 28 saya akan bacakan. Ayat 23. "Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian. Tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan Ia masuk bukan untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, Ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang Ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka
yang menantikan Dia. Saudara sekalian, pernahkah saudara belajar memakai mesin tik? Bagi anak-anak milenial yang tidak tahu seperti apa mesin tik itu, bisa lihat seperti ini bentuknya. Tapi bagi kita yang pernah belajar memakai mesin tik ini, saudara mungkin masih ingat seberapa ribet dan lamanya proses memakai mesin tik ini hanya untuk membuat satu surat. Pita gulung yang harus diputar terus-menerus, tombol spasi yang harus dipencet terus satu persatu, belum lagi kalau kaitnya nyangkut karena tools-nya terlalu berdekatan dan lain sebagainya. Sekalian, tapi ketika komputer, ketika printer ditemukan dan menjadi mainstream, kita mengenal Microsoft Word. Kita bisa membuat surat, membuat poster, bahkan menulis novel, membuat buku, dicetak sendiri di rumah dengan praktis dan simple. Bapak Ibu, sesuatu yang lama telah berlalu dan telah digantikan oleh sesuatu yang lebih baik dan lebih baru. Sama seperti bayang-bayang, bahwa mesin tik itu adalah sebuah bayang-bayang, sebuah gambaran, sebuah konsep yang lalu kita kenal sebagai sebuah komputer dan printer. Di bagian terakhir firman Tuhan yang kita baru saja baca, sang penulis surat Ibrani juga mengatakan bahwa imam besar di Perjanjian Lama dan segala ritual keagamaannya sebenarnya hanyalah sebuah gambaran, sebuah bayang-bayang, sebuah miniatur akan imam besar yang sesungguhnya, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Perhatikan di ayat 25-27, dikatakan beberapa alasan mengapa imam besar Perjanjian Lama memang bukan sesuatu yang sempurna. Pertama, perhatikan, ia harus berulang kali setiap tahunnya mempersembahkan korban penghapusan dosa. Apa artinya ini? Ini menandakan bahwa sesuatu itu sifatnya sementara pada saat itu. Hal yang kedua, dicatat bahwa ia masuk ke ruang Maha Kudus bukan dengan darahnya sendiri, tetapi darah anak domba. Ini menandakan bahwa imam besar pun memerlukan perantara yang lain. Dan yang ketiga, imam besar juga adalah manusia berdosa yang pada akhirnya mati dan harus menghadapi penghakiman. Ini menandakan bahwa diperlukan seorang imam besar yang kekal, yang tidak berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, tapi ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus, kita menemukan suatu penggenapan akan bayang-bayang itu. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang sempurna. Yesus Kristus Sang Anak Allah itu sendiri telah mengorbankan dirinya yang tanpa dosa bagi kita yang berdosa ini sekali untuk selama-lamanya. Kebangkitannya dari maut menandakan bahwa masalah terbesar manusia, dosa itu telah ditaklukkan. Dan kenaikannya ke surga dan ia duduk di sebelah kanan tahta Allah menandakan bahwa ia adalah imam besar bagi kita selama-lamanya. Dan bukan hanya itu, sang penulis surat Ibrani mengakhiri bagian ini dengan mengatakan di ayat 28 yang berkata demikian. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Sekalian, ini adalah sebuah berita anugerah. Sang imam besar itu akan datang kembali untuk menyatakan dirinya. Tapi kali ini bukan untuk menanggung dosa, tapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka, kepada kita yang menantikan Dia. Saudara sekalian, yang lama telah berlalu, yang sempurna telah datang, karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang kekal dan surgawi. Saudara sekalian, saya berharap di pagi hari ini kita bisa mulai mengerti, kita bisa mulai menghargai bahwa konsep Tuhan Yesus sebagai imam besar
adalah sebuah konsep yang sangat penting dan sangat sentral di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Sebagai imam besar Tuhan Yesus, Ia adalah persembahan yang sempurna. Ia adalah perantara dari perjanjian yang baru antara Allah dan manusia. Dan Ia adalah imam besar yang pada saat ini hidup dan duduk di sebelah kanan tahta Tuhan Allah. Menjadi perantara antara Allah dan kita, antara Allah dan saudara dan saya, sampai pada detik ini, hari ini juga. Saudara, lalu apa implikasinya bagi kehidupan kita sekarang? Ada beberapa hal penting yang harus kita ingat. Yang pertama, karena apabila benar Tuhan Yesus adalah perantara antara Allah dan manusia yang sempurna, lalu ini berarti kita tidak lagi memerlukan perantara yang lain. Bukan imam besar, bukan imam keturunan Harun, bukan paus, bukan uskup, bukan pemuka agama, bukan pendeta, bukan penginjil yang bisa menjadi perantara saudara antara Allah dan manusia. Kecuali satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. So, ketika saudara bergumul dengan kehidupan saudara, ketika saudara merasa berdosa, merasa gagal, dan merasa jauh dari Allah, jangan bersandar kepada manusia. Datanglah kepada Yesus. Kenapa? Karena manusia berdosa pada akhirnya pasti akan mengecewakan saudara. Manusia pada akhirnya juga harus membutuhkan pengantara. Tapi hanya satu pribadi, Tuhan kita Yesus Kristus. Dialah satu-satunya perantara yang bisa kita andalkan. Saudara, datanglah kepada Dia. Temukan Yesus di dalam kebenaran firman-Nya. Sebagai satu gereja, sebagai jemaat Tuhan, setiap dari kita memiliki akses yang sama kepada Allah Bapa kita karena Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, apabila saudara mengaku dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, dan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, maka saudara telah dinyatakan kudus dan benar di hadapan Allah. Saudara mungkin ragu pada saat ini, saudara mungkin khawatir, saudara mungkin takut melihat diri sendiri dengan perasaan bersalah dan kotor dan kita tidak pantas diterima oleh Tuhan. Tapi terlepas dari seperti apa kita memandang diri kita sendiri, percayalah, karena Yesus adalah imam besar yang agung itu. Tuhan Allah Bapa kita memandang kita dengan kekudusan. Oleh karena itu jangan takut, datanglah kepadanya. Sebenarnya semakin saudara merasa berdosa, semakin saudara merasa kotor dan tidak pantas datang kepada Tuhan, semakin saudara harus datang mendekat kepada Yesus. Karena Dia memanggil setiap dari kita. Poin yang ketiga, bersukacitalah. Kenapa? Karena kita memiliki imam besar yang pada saat ini, sampai hari ini juga menjadi perantara kita dengan Allah. Ia duduk di sebelah kanan tahta Allah di surga. Menjadi perantara bagi saudara dan saya kepada Allah sampai pada hari ini juga. Tuhan Yesus adalah imam besar yang mengerti seperti apa rasanya dicobai sebagai manusia. Seperti apa rasanya bergumul dengan dosa. Tapi Dia adalah imam besar yang tidak memandang kita dengan rasa hina. Tapi Dia memandang kita dengan kasih. Adalah imam besar yang pada suatu hari kelak menjanjikan keselamatan. Datanglah kepada Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, saya ingin mengakhiri khotbah pagi hari ini dengan satu kutipan perkataan dari John Calvin. Ia berkata, "Tidak ada jaminan yang lebih luar biasa daripada ini. Bahwa suatu hari kelak kita akan diperhadapkan dalam sebuah pengadilan
di mana Sang Penebus kita sendiri yang duduk di sana. Sang Penebus yang juga merupakan tempat di mana kita menemukan keselamatan kita. Sungguh ini adalah suatu berita anugerah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi bahwa kami memiliki Tuhan Yesus sebagai imam besar yang sempurna itu. Bapa, kami yang berdosa, kami yang kotor, kami yang tidak pantas datang menghadap Engkau, tapi telah Engkau damaikan melalui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang sekarang menjadi perantara antara Engkau dan kami. Ia yang mengasihi kami, Ia yang menebus kami. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesuslah kami sekarang bisa datang menghadap Engkau dengan penuh keyakinan bahwa Engkau mengasihi kami dan kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Ajar kami Tuhan untuk melihat diri kami bukan melalui lensa keberdosaan kami, tapi kami bisa melihat diri kami melalui lensa kasih-Mu. Dan ajar kami untuk terus berlari mendekap kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, dan Imam besar yang agung itu, kami berdoa. Amin.